Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syaifur Rohman, Prodi Sistem Informasi. Saya di sini ingin mempresentasikan tugas UAS saya, baik biar tidak lama-lama langsung ke presentasinya. Filsafat Barat modern muncul setelah masa Renaissance, abad ke-17 ke atas, dan dipengaruhi oleh perkembangan ilmu pengetahuan dan pergeseran fokus dari teologi ke humanisme. 1. Fokus pada individu dan hak-haknya. Filsafat modern mengangkat pentingnya kebebasan, hak asasi, dan kemampuan individu untuk menentukan nasibnya. Tokoh seperti John Locke dan Jean-Jacques Rousseau menekankan konsep hak individu, kontrak sosial, dan demokrasi, yang menjadi dasar pemikiran modern tentang pemerintahan dan masyarakat. Fokusnya pada manusia sebagai pusat pengetahuan, menggantikan Tuhan sebagai fokus utama filsafat abad pertengahan. 2. Metode ilmiah. Perkembangan ilmu pengetahuan menjadi landasan filsafat modern. Francis Bacon memperkenalkan metode empirisme, sedangkan René Descartes mendorong pendekatan rasionalisme. Pengetahuan dianggap harus diuji melalui eksperimen, observasi, dan pembuktian logis, berbeda dengan tradisi spekulatif filsafat abad sebelumnya. 3. Rasionalisme dan skeptisisme. Filsuf modern mulai mempertanyakan otoritas tradisional, baik agama maupun kerajaan. Immanuel Kant, misalnya, menekankan bahwa pengetahuan berasal dari akal budi manusia, bukan hanya wahyu atau dogma. Skeptisisme terhadap kebenaran mutlak berkembang, menciptakan ruang untuk relativisme dan kritik terhadap institusi. Filsafat abad pertengahan. Filsafat abad pertengahan berkembang di Eropa sekitar abad ke-5 hingga abad ke-15. Periode ini sangat dipengaruhi oleh agama Kristen, Islam, dan Yahudi. 1. Fokus pada teologi dan agama. Filosofi abad pertengahan didominasi oleh pemikiran tentang Tuhan, penciptaan, dan hubungan antara manusia dengan Tuhan. Thomas Aquinas adalah contoh utama, yang menggabungkan filsafat Aristoteles dengan doktrin Kristen, mencoba menjelaskan iman melalui akal. Tujuan utama filsafat adalah memahami wahyu Tuhan dan menegaskan doktrin agama. 2. Autoritas dan tradisi. Pemikiran filsafat pada masa ini sangat tunduk pada otoritas agama dan tradisi. Gereja memiliki kontrol besar atas ilmu pengetahuan dan filsafat. Filsuf seperti Augustinus banyak dipengaruhi oleh tradisi gereja dan teks-teks kitab suci. 3. Skolastisisme. Skolastisisme adalah metode pendidikan yang berusaha mengharmoniskan iman dan akal melalui logika formal. Filsafat skolastik menciptakan sistem diskusi yang kaku, di mana setiap argumen dibangun berdasarkan otoritas, seperti Alkitab atau Aristoteles. Filsafat klasik. Filsafat klasik berasal dari zaman Yunani dan Romawi kuno, abad ke-5 SM hingga abad ke-3 M. Tokoh-tokohnya termasuk Socrates, Plato, dan Aristoteles. 1. Fokus pada kebijaksanaan dan keadilan. Filsafat klasik bertujuan mencari kebijaksanaan, sophia, dan kebaikan tertinggi, eudaimonia. Socrates, misalnya, berfokus pada etika dan bagaimana menjalani kehidupan yang baik melalui introspeksi. Plato menekankan pentingnya keadilan, baik dalam individu maupun masyarakat, melalui konsep idealisme. 2. Filsafat Barat modern diawali dari munculnya pemikiran René Descartes yang mengadakan kritik terhadap metafisika. Mengapa? Filsafat Barat modern dimulai dari René Descartes karena alasan utama. 1. Kritik terhadap metafisika tradisional. 2. Mengutamakan rasio dalam mencari kebenaran. 3. Mengembangkan metode skeptisisme. Ecogito, ergo sum, saya ragu, maka saya berpikir, maka saya ada. Kontribusi. 1. Dualisme, jiwa dan tubuh. 2. Rasionalisme. 3. Metode ilmiah. Dampak. 1. Munculnya filsafat modern. 2. Pengaruh pada filsuf seperti Locke, Hume, dan Kant. 3. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. 2. Rasionalisme dan logika. Rasionalisme adalah inti dari filsafat klasik, dengan logika sebagai alat utama untuk memahami dunia. Aristoteles menciptakan logika formal dan berkontribusi pada berbagai disiplin ilmu, termasuk metafisika, etika, dan politik. 3. Pengaruh Yunani. Filosofi klasik sangat dipengaruhi oleh tradisi Yunani, yang mencakup berbagai bidang seperti metafisika, politik, dan seni. Plato, melalui dialog-dialognya, menggambarkan konsep realitas yang lebih tinggi, dunia ide. Aristoteles memberikan kontribusi besar terhadap ilmu pengetahuan dengan menekankan pengamatan langsung dan metode sistematis.
3. Jelaskan bagaimana metode positivisme dan dialektis dalam memperoleh pengetahuan. Berikut perbedaan metode positivisme dan dialektis. Metode positivisme. 1. Mengandalkan data empiris. 2. Objektivitas dan ketepatan. 3. Eksperimen dan observasi. 4. Fokus pada fakta. Metode dialektis. 1. Analisis konsep dan ide. 2. Dialogis dan debat. 3. Mencari kontradiksi. 4. Fokus pada pemahaman yang dalam. Perbedaan utama. 1. Positivisme, objektivitas, dan empiris. 2. Dialektis, subjektivitas, analisis konsep. 4. Dalam rangka mengukur satu kebenaran dikenal 3 teori, yaitu korespondensi, koherensi, dan pragmatisme. Jelaskan apa yang dimaksud. Berikut penjelasan singkat. Teori kebenaran. 1. Korespondensi, kebenaran sesuai dengan kenyataan, fakta. Contoh, hari ini hujan, benar jika memang hujan. 2. Koherensi, kebenaran konsisten dengan prinsip-prinsip yang ada. Contoh teori Einstein konsisten dengan fisika. 3. Pragmatisme, kebenaran efektif dan berguna dalam praktik. Contoh pengobatan penyakit berhasil. Tokoh. 1. Korespondensi, Bertrand Russell. 2. Koherensi, Immanuel Kant. 3. Pragmatisme, William James. 5. Jelaskan bagaimana penjelasan realisme dan idealisme dalam menjawab hakikat pengetahuan. Berikut penjelasan singkat. Realisme. 1. Pengetahuan berasal dari kenyataan objektif. 2. Kebenaran ada secara independen. 3. Mengutamakan pengamatan. Idealisme. 1. Pengetahuan berasal dari pemikiran subjektif. 2. Kebenaran relatif dan bergantung pada pemikir. 3. Mengutamakan pemikiran. 6. Dalam kajian ontologi dikenal aliran materialisme, idealisme, dualisme, dan pluralisme. Jelaskan masing-masing paham tersebut. Berikut penjelasan singkat. Aliran ontologi. 1. Materialisme, hanya ada satu realitas, yaitu materi, fisik. Contoh, Marxisme. 2. Idealisme, hanya ada satu realitas yaitu pikiran atau jiwa, non-fisik. Contoh, Plato. 3. Dualisme, ada dua realitas, yaitu materi, fisik, dan pikiran jiwa, non-fisik. Contoh, Descartes. 4. Pluralisme, ada banyak realitas, baik materi maupun non-materi yang saling berinteraksi. Contoh, filsafat Hindu. 7. Jelaskan argumen materialisme dan idealisme dalam menjelaskan realitas yang sejati. Berikut argumen singkat. Materialisme. 1. Realitas sejati adalah materi, fisik. 2. Semua yang ada dapat dijelaskan secara ilmiah. 3. Pikiran dan jiwa merupakan hasil proses otak. 4. Contoh, Marxisme, atomisme. Idealisme. 1. Realitas sejati adalah pikiran jiwa, non-fisik. 2. Materi hanya ilusi atau konstruksi pemikiran. 3. Pikiran dan jiwa sebagai dasar realitas. 4. Contoh, Plato, Kant. Perbedaan utama. Materialisme fokus pada hal yang dapat diukur dan diamati, sedangkan idealisme fokus pada hal yang tidak dapat diukur dan bersifat spiritual. 8. Jelaskan alasan empirisme menyatakan bahwa sumber pengetahuan yang bisa dipercaya adalah indera, bukan akal, dan bagaimana kedudukan akal menurut empirisme. Berikut penjelasan singkat. Alasan empirisme. 1. Pengalaman langsung melalui indera lebih dapat dipercaya. 2. Pengetahuan berasal dari pengamatan dan pengalaman. 3. Akal hanya memproses data dari indera. Kedudukan akal. 1. Akal sebagai alat memproses dan menganalisis data. 2. Akal mampu mengorganisir pengalaman. 3. Akal tidak dapat menciptakan pengetahuan baru tanpa data dari indera. 9. Jelaskan apa saja kelemahan indera dan akal dalam memberi pengetahuan. Berikut penjelasan singkat. Kelemahan indera. 1. Terbatas pada pengalaman langsung. 2. Dapat menipu, ilusi. 3. Terpengaruh emosi dan kondisi fisik. 4. Terbatas pada kemampuan indera, misalnya, batasan penglihatan. 5. Tidak dapat menangkap konsep abstrak. Kelemahan akal. 1. Terbatas pada data yang tersedia.
2. Dapat dipengaruhi prasangka dan bias. 3. Tidak dapat menciptakan pengetahuan baru tanpa data. 4. Dapat membuat kesalahan logika. 5. Terbatas pada kemampuan analisis. Keterbatasan bersama. 1. Tidak dapat menjangkau realitas absolut. 2. Terbatas pada kemampuan manusia. 3. Dapat dipengaruhi faktor subjektif. 10. Jelaskan apa yang dimaksud dengan nilai itu subjektif dan nilai itu objektif. Berikut penjelasan. Nilai subjektif. 1. Bersifat pribadi dan relatif. 2. Ditentukan oleh perasaan, pendapat, dan kepentingan individu. 3. Berbeda-beda antar orang. 4. Contoh, selera musik, preferensi makanan. Nilai objektif. 1. Bersifat umum dan universal. 2. Ditentukan oleh prinsip-prinsip moral, etika, dan hukum. 3. Berlaku sama untuk semua orang. 4. Contoh, keadilan, kejujuran, hak asasi manusia. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.